الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اكتفى أما بعد. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, tanggal 20 Dzulqa'dah 1443 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 20 Juni 2022, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Buluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Ibu-ibu yang kami hormati dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita bisa kembali mengkaji fikih pendidikan anak. Kali ini memasuki serial nomor 165 dengan tema saat kehilangan buah hati. Maksudnya adalah ketika anak meninggal dunia. Tidak ada orang tua yang mengharapkan kehilangan anak. Bahkan sekalipun anak itu nakalnya luar biasa, terutama ibu-ibu yang senakal apapun anaknya, tetap dia merasa bahwa anak ini merupakan darah dagingnya, merupakan buah hatinya. Apalagi seandainya anak itu baik, apalagi seandainya anak itu solih. Gak ada orang tua yang mau kehilangan anaknya, bahkan membayangkannya saja itu sudah menakutkan. Namun Allah Subhanahu wa taala menakdirkan apapun yang Dia kehendaki. Sebesar apapun upaya orang tua agar anaknya tidak meninggal dunia, apabila sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk meninggal dunia, maka anak itu akan meninggal pula. Walaupun dia mengumpulkan dokter sebanyak apapun, walaupun dia berusaha, berdoa semaksimal apapun, kalau memang saatnya anak itu meninggal, akan meninggal juga. Dan tentunya ketika Allah Subhanahu wa taala menakdirkan adanya anak-anak yang meninggal, walaupun orang tuanya keberatan, pasti ada hikmah. Pasti ada hikmah kebaikan di balik musibah tersebut. Andaikan ada manusia yang pantas untuk tidak ditimpa musibah, niscaya manusia tersebut adalah manusia yang paling dicintai oleh Allah. Sinten? Sinten? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya ada manusia yang layak untuk terbebas dari ujian, niscaya manusia itu adalah sinten? Rasulullah SAW. Kenapa demikian? Karena beliau manusia yang paling dicintai oleh Allah. Tapi ternyata Nabi kita Muhammad SAW pun mengalami banyak ujian.
Dan salah satu ujian itu adalah kehilangan anak. Dan tidak tanggung-tanggung. Tidak tanggung-tanggung. Seluruh putra putri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia saat beliau masih hidup, kecuali satu saja. Sinten? Fatimah. Putra putri Nabi SAW berapa? Bu, berapa jumlah putra putri Nabi SAW? Ini ngamleng. 7. Berapa? 7. Yang laki-laki 3. Yang perempuan 4. Siapa aja coba? Tadi baru ditanya jumlahnya loh. Belum ditanya nama-namanya. Yang 3 laki-laki adalah Al-Qasim, Abdullah, sama Ibrahim. Sinten Bu? Al-Qasim, terus Abdullah, terus Ibrahim. Yang perempuan siapa aja? Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah. Jajal Bu, diulangi. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah. Dari awal yang laki-laki ada berapa? 3. Siapa? Al-Qasim, Abdullah, Ibrahim. Yang perempuan ada berapa? 4. Siapa? Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah. Semuanya wafat ketika Nabi SAW masih hidup, kecuali satu, Fatimah. Berarti Nabi SAW gimana sedihnya. Dan yang laki-laki wafatnya semuanya ketika masih kecil. Sekedar kehilangan anak saja sudah sedih. Yang dihadapi oleh Nabi SAW bukan hanya kehilangan anak, tapi diolok-olok. Bayangkan Bu, kehilangan anak diolok-olok oleh orang musyrikin Quraisy. Sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Inna syani'aka huwal abtar." Orang-orang musyrikin Quraisy mereka menghina Nabi SAW, anaknya mati semua, nggak ada penerusnya, putus sudah. Abtar niku putus, nggak punya keturunan. Coba bayangkan ibu-ibu, sedihnya itu bukan hanya sedih kehilangan anak, tapi juga sedih diolok-olok, dihina. Itu yang dialami oleh Kanjeng Nabi SAW. Tapi beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan kepada kita bagaimana seharusnya bersikap ketika kehilangan buah hati. Salah satu yang terekam sikap beliau saat kehilangan putranya adalah ketika Ibrahim, satu-satunya putra beliau, hasil pernikahan dengan selain Khadijah. Jadi Nabi SAW putra-putrinya ada berapa tadi? 7. 6 putranya, ya, putra Nabi ada 7. 6 putranya itu semuanya dari Khadijah. Anaknya Khadijah semuanya. Siapa yang 6 anaknya Khadijah selain Ibrahim? Berarti Abdullah, Al-Qasim, terus siapa tadi? Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah. Semuanya ini anaknya Khadijah. Hasil pernikahan Nabi SAW dengan Khadijah. Yang satu, sinten wau? Ibrahim,
itu pernikahan Nabi SAW dengan Maryah Al-Qibtiyah dari Mesir. Ya. Nah, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sebagaimana yang kita tulis di makalah yang ibu-ibu pegang, itu bercerita tentang bagaimana sikap Nabi SAW ketika putranya yang bernama Ibrahim meninggal dunia. Kata Anas, suatu hari Nabi SAW menunggui Ibrahim, putra beliau yang sedang dalam keadaan sakaratul maut. Entah ibu-ibu, para pendengar, para pemirsa pernah atau tidak menunggui orang akan meninggal dunia. Anda tidak tahu, saya nggak tahu. Abdurrahman pun bertanya, wa anta ya Rasulullah, wahai Rasul, engkau menangis? Mungkin dipikir sama Abdurrahman, Nabi itu enggak nangis. Ya, Nabi manusia yang paling kuat imannya, yang paling tegar, yang paling tinggi level ketakwaannya. Dipikir sama Abdurrahman dan nangis. Maka begitu Abdurrahman melihat Nabi SAW menangis, maka beliau pun bertanya, wahai Rasul, engkau juga menangis? Nabi SAW menjawab, innaha rahmah, wahai Abdurrahman, tangisan ini adalah pertanda adanya kasih sayang. Aku menangis, itu tandanya aku sayang. Justru kalau ada orang yang ketika anaknya meninggal kok ketawa, atau ketika orang tuanya meninggal kok tersenyum, ini malah dipertanyakan ini. Ya. Jadi ketika anak kita meninggal, ketika orang tua kita meninggal, kemudian kita menangis, itu pertanda bahwa kita punya rasa nopo? Sayang. Maka Nabi SAW mengatakan innaha rahmah. Wahai Abdurrahman, ini tanda kasih sayang. Kemudian nangis lagi untuk menunjukkan bahwa ini manusiawi. Baru setelah itu Nabi SAW menjelaskan sikap yang seharusnya dan seyogianya dilakukan ketika orang kehilangan manusia yang dia sayangi. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, innal aina tadma' wal qalba yahzan. Mata boleh menangis, hati boleh bersedih. Kesedihan adanya di dalam hati, tapi terungkap dengan apa, Bu? Tangisan. Dan itu tidak apa-apa. Jenengan kehilangan ayah, kehilangan ibu, kehilangan anak, kehilangan motor, kehilangan rumah, kehilangan pekerjaan. Nangis boleh atau tidak? Boleh. Sedih boleh atau tidak? Boleh. Kenapa boleh? Manusiawi. Itu sifat manusia. Ya. Kehilangan pekerjaan, sedih, nangis, manusiawi. Ya. Terus yang nggak boleh apa? Kata Nabi SAW, wala naqulu illa ma yarda rabbuna. Yang tidak boleh adalah mengeluarkan kata-kata yang tidak diridhoi oleh Allah. Termasuk perbuatan. Melakukan perbuatan atau mengucapkan kata-kata yang tidak diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Dibawa ke bawah aja enggak apa-apa. Dibawa ke bawah enggak apa-apa. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada Abdurrahman bin Auf dan juga kepada kita semuanya. Apa yang disampaikan oleh Nabi SAW? Nangis tidak apa-apa, sedih tidak apa-apa. Yang nggak boleh adalah mengucapkan sesuatu
melakukan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Contohnya apa, Bu? Kata-kata yang tidak diridhoi oleh Allah. Apa contohnya? Protes. Contohnya apa? Protes. Protes kepada Allah, mengeluarkan kata-kata yang mengatakan, ucapan yang mengatakan, wah, naudzubillah, ini contoh ya, Allah tidak adil. Kenapa kok yang meninggal anakku, padahal anakku cuma satu? Itu tetanggaku anaknya ada 10, nggak ada yang mati. Tidak boleh. Karena apa? Karena itu menggugat, apa? Menggugat takdir Allah. Yang menentukan putranya si fulan meninggal padahal cuma satu, sedangkan anak-anaknya si fulan 10 nggak ada yang meninggal, yang menentukan itu siapa? Allah. Nah, kalau Anda kemudian protes, itu sama saja memprotes kebijaksanaan Allah. Dan Allah itu tidak mungkin tidak bijaksana, itu tidak mungkin. Karena Allah punya nama Al-Hakim. Apa artinya Al-Hakim? Yang maha bijaksana. Bahkan disebutkan alaihissallahu kamil hakimin. Bahkan paling bijaksana. Di antara yang bijak-bijak, yang paling bijaksana adalah Allah Azza wa Jalla, ahkamul hakimin. Gak boleh. Termasuk juga perbuatan, kalau tadi kan perkataan ya, perkataan yang gak diridhoi oleh Allah, protes. Terus di antara perbuatan, kalau tadi perkataan perbuatan yang tidak diridhoi Allah, contohnya mukul-mukul, banting-banting, ya. Kalau zaman jahiliyah dahulu, menampar muka, ngerobek napa? Baju. Ya, satu wilayah beda-beda. Ustaz nggak ngerobek baju kok, cuma banting-banting meja, pada baik. Tidak boleh. Ustaz nggak mukul-mukul muka kok, cuma banting-banting piring. Tidak boleh. Ya, intinya nggak boleh kita melakukan hal-hal yang nggak diridhoi oleh Allah. Merobek-robek baju, banting-banting pintu, mukul-mukul meja, itu kan perbuatan-perbuatan tidak ada manfaatnya. Tidak kemudian membuat anak yang sudah meninggal ini jadi apa? Hidup kembali. Atau marah-marah kepada dokternya, ya, gimana sih dok? Apa dokter nggak sayang? Apa sengaja? Mana? Belas kasih mana katanya ahli dan seterusnya. Nggak boleh seperti itu. Ya. Nanti kita akan jelaskan apa yang seharusnya diucapkan. Jadi apa kesimpulannya? Sikap yang diambil, yang dicontoh oleh Nabi SAW ketika anak wafat adalah menangis boleh, sedih boleh, tidak boleh, yang tidak boleh apa? Mengeluarkan kata-kata yang enggak diridhoi oleh Allah, melakukan perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, salah satu faktor yang membuat hati bisa sabar, salah satu faktor yang membuat hati bisa sabar ketika kehilangan anak adalah dengan mengingat pahala yang dijanjikan oleh Allah di akhirat. Ini salah satu hiburannya. Ya, salah satu hal yang bisa menghibur kesedihan hati ketika kehilangan anak itu adalah dengan mengingat pahala. Pahala yang dijanjikan oleh Allah. Apa itu pahalanya? Pahala itu adalah syafaat. Napa Bu? Syafaat. Gampangannya syafaat itu bantuan. Bantuan dari anak kepada orang tuanya. Apa bentuk bantuannya? Nah ini,
yang dahsyat. Bantuannya anak ini akan membantu orang tuanya supaya bisa masuk ke surga. Yang bawa anak di atas, kalau nggak bisa dikondisikan, dibawa turun aja, ya, supaya ibu-ibu yang lainnya bisa fokus dalam menyimak pengajian. Sekali lagi, yang anaknya susah untuk dikondisikan, silahkan dibawa ke bawah, insya Allah masih tetap bisa mendengar suara pengajian. Baik. Sampai mana tadi, Bu? Syafaat. Apa artinya syafaat? Bantuan. Dalam kasus ini, anak membantu orang tuanya. Masya Allah. Ya, anak membantu orang tuanya. Kok bisa, Ustadz? Iya, karena anaknya belum punya dosa. Anaknya belum punya dosa. Karena belum punya dosa, permintaannya itu mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Hadis itu, syafaat itu dituturkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Ada kejadian di mana seorang tabi'in yang bernama Abu Hassan rahimahullah. Abu Hassan ini pernah curhat kepada seorang sahabat, yaitu Abu Hurairah. Abu Hassan curhat kepada sinten, Bu? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa isi curhatnya? Kata Abu Hassan, anakku meninggal 2. Ya, meninggal 1 aja sudah sedih, apalagi meninggal berapa, Bu? 2. Anakku meninggal 2. Tolong sampaikan kepadaku hadis Nabi SAW yang bisa menenangkan hatiku, yang bisa menghibur kesedihanku. Tolong sampaikan padaku hadis yang bisa menghibur. Begitulah kaum mukminin menghibur dirinya dengan membaca, mendengar ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Jadi menghibur diri itu bukan dengan nonton film Korea, ya. Menghibur diri itu bukan dengan nonton telenovela, apalagi film India, bukan seperti itu. Ya. Yang ditonton film perceraian, ya, yang ditonton film perselingkuhan, ya, tambah maras, ya, bukannya menghibur diri malah membuat hati menjadi tidak tenang. Wah, jangan, gua bojoku kayak kepriwe, ya, akhirnya tumbuh di dalam perasaan suudzon. Gak ada manfaatnya nonton film-film kayak gitu. Ngapain? Ya, para sahabat, para tabi'in, para ulama kita mencontohkan kalau sedih baca Al-Quran. Ya, dengarkan hadis-hadis Rasul SAW, nasihat-nasihat yang disampaikan oleh para ulama, para ustadz, para muballigh. Itu yang akan mendinginkan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Abu Hassan, anaknya meninggal 2. Datang kepada Abu Hurairah minta nasihat, dan nasihat yang diminta hadis Nabi SAW. Maka kemudian Abu Hurairah pun mengatakan, ya, saya akan sampaikan hadis Nabi SAW. Apa hadis yang disampaikan Abu Hurairah? Sigharuhum da'amisul jannah. Rasulullah SAW pernah bersabda, anak-anak kalian, wahai kaum muslimin, yang meninggal saat mereka masih kecil akan menjadi penghuni surga. Da'amis artinya adalah penghuni surga yang kecil-kecil. Ya, makanya dalam Al-Quran disebutkan bahwa di antara penghuni surga ada yang wildan. Kenapa? Wildan. Wildan itu anak-anak kecil-kecil. Di antara anak-anak kecil itu adalah anak-anak kecil kaum muslimin yang meninggal saat mereka masih kecil. Kata Nabi SAW, anak-anak ini nanti akan dimasukkan ke surga. Ini saja sudah hiburan. Bapak Ibu, belum tentu anak kita kalau gede-gede itu akan masuk surga. Belum tentu. Tergantung soleh atau tidak.
Maka ketika Allah menakdirkan anak kita belum balik, masih kecil meninggal dunia, itu akan menjadi tabungan kita di surga. Satu anak masuk surga itu sudah dahsyat. Ya. Apalagi ada kelanjutannya. Apa kelanjutannya? Kata Nabi SAW, yatalaqqa ahaduhum abahu aw qala abawayhi fayakhudhu bi thawbihi aw qala bi yadihi kama akhudhu ana bi sanifati thawbika hadha. Nabi SAW melanjutkan, anak kecil itu akan nunggui kedatangan orang tuanya, akan nunggui kedatangan ayah dan ibunya. Ketika ayah dan ibunya wafat di hari kiamat, akan ditungguni oleh anak kecil tersebut. Lalu apa yang dilakukan oleh anak kecil itu? Anak kecil itu akan memegangi tangan orang tuanya, atau memegangi bajunya, dicekeli, dipegangi sama anak kecil tersebut. Kenapa? Fala yatanaha aw qala fala yantahi hatta yudkhilahu Allah wa abahul jannah. Pegangan tangan anak kecil itu enggak akan dia lepas dari tangan orang tuanya atau baju orang tuanya sampai Allah berkenan memasukkan anak itu dan orang tuanya ke surga. Hadis riwayat Muslim. Ini syafaat. Anak membantu orang tuanya. Kalau anak tersebut meninggal saat kecil, belum punya dosa, masih suci, bisa membantu orang tuanya. Dan Nabi SAW menyampaikan itu, memberikan syafaat kepada orang tuanya. Gak akan dilepas pegangan tangan anak itu dari baju atau tubuh orang tuanya sampai Allah berkenan memasukkan bayi atau anak itu dan orang tuanya ke surga. Ustaz, itu apa semua orang tua? Ya ada syaratnya tentunya, Bu. Syaratnya satu, harus sabar. Siapa yang sabar? Ya orang tuanya. Ketika anaknya meninggal, sabar apa enggak? Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, orang tuanya harus tauhid, bertauhid, muslim, tidak musyrik, tidak berbuat syirik. Itu syaratnya. Ya. Syarat yang pertama harus sabar, karena musibah akan berbuah manis kalau dihadapi dengan kesabaran. Sebagaimana yang dituturkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan hadis ini nyatakan hasan oleh beliau dan Syekh Al-Albani. Kata Nabi SAW, "Idza mata waladul abdi qala Allahu li malaikatihi qabattum walada abdi." Apabila salah satu anak manusia meninggal dunia, maka Allah akan bertanya kepada malaikatnya, apakah kalian telah mencabut nyawa anak hambaku? Allah itu ketika tanya bukan berarti Allah tidak tahu ya. Jadi jangan berpikir wah Allah tanya berarti tidak tahu, enggak. Ya. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada malaikatnya, kalian sudah tunaikan tugas? Fayaquluna na'am. Maka para malaikat pun menjawab, iya, kami sudah lakukan. Allah Azza wa Jalla melanjutkan firman-Nya, qabattum samarata fuadi. Apakah kalian benar-benar sudah mencabut nyawa buah hatinya? Jadi wallahu a'lam, ini pengulangan seperti ini bisa jadi maksudnya adalah untuk menggambarkan bahwa yang dicabut adalah nyawa orang yang sangat disayangi. Kemudian ingin dilihat responnya seperti apa. Jadi bukan sembarang orang yang dicabut, tapi buah hatinya, samarata fuadi. Ya. Orang yang kalau meninggal itu sangat sedih orang tuanya, akan mengakibatkan kesedihan yang luar biasa. Maka malaikat menjawab, na'am, iya, buah hatinya telah kami cabut. Kemudian Allah melanjutkan, madza qala abdi. Apa yang diucapkan oleh hambaku tersebut? Perhatikan, apa yang diucapkan oleh hambaku tersebut ketika anaknya dicabut oleh Allah Azza wa Jalla nyawanya.
Fayaquluna, para malaikat menjawab, hamidaka wastarja'. Anak atau orang tua tersebut ketika anaknya meninggal dunia, dia memujimu ya Allah. Memuji di sini maksudnya adalah alhamdulillah ala kulli hal. Ya. Ini salah satu bacaan yang dianjurkan ketika kita ditimpa musibah. Alhamdulillah ala kulli hal. Maksudnya adalah segala puji bagi Allah dalam kondisi apapun. Dalam kondisi apapun. Terus apalagi yang diucapkan oleh hambaku? Wastarja'. Dan dia juga mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu dua bacaan. Jadi bacaan yang dianjurkan untuk diucapkan ketika kehilangan seseorang, ketika ditimpa musibah. Yang pertama alhamdulillah ala kulli hal. Yang kedua apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu mendapatkan laporan seperti itu dari malaikatnya, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ubnu li'abdi baitan fil jannah." Bangunkan untuk hambaku ini rumah di surga. Allahu akbar. Orangnya masih di dunia sudah punya apa, Bu? Rumah di surga. Allahu akbar. Berarti masuk surga atau tidak, Bu? Masuk surga enggak? Loh, udah dibangunin rumahnya, yang nggak mau nempati siapa kalau bukan orang tersebut? Masuk surga berarti. Ya. Terus Allah katakan apa? Wasammuhu baital hamd. Kasih nama rumah itu dengan rumah pujian. Kenapa rumah pujian? Karena orang tersebut saat ditimpa musibah masih bisa memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kondisi sesulit itu, sesusah itu, sesedih itu, dia tidak lupa untuk memuji Allah Azza wa Jalla. Akhirnya dibangunkan rumah di surga, namanya rumah apa, Bu? Pujian, Baitul Hamd. Hadis riwayat Tirmidzi, dinyatakan hasan oleh beliau dan Syekh Al-Albani. Jadi intinya supaya kita mendapatkan syafaat saat ditimpa musibah harus sabar. Kemudian juga syaratnya harus bertauhid, karena syafaat itu tidak diberikan kepada orang musyrik, diberikan kepada orang-orang yang bertauhid, kaum muslimin, walaupun ada dosa-dosa, selama dosa itu tidak merupakan dosa syirik, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW ketika ditanya oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah. Wahai Rasul, siapakah manusia yang paling berbahagia yang akan mendapatkan syafaatmu di hari kiamat? Beliau SAW menjawab, as'adun nasi bi syafa'ati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan penuh keikhlasan dari hatinya, alias bukan hanya sekedar mengucapkan dengan lisannya, tapi juga merealisasikan keikhlasan dalam beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, alias bertauhid. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan, masih ada sisa seberapa jam. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan atas penyampaian materi. Berikut akan kami bacakan beberapa pertanyaan yang telah masuk. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, usia berapakah anak kecil yang bisa memberi syafaat? Apakah yang wafat di kandungan atau keguguran juga bisa memberikan syafaat? Kemudian bagaimana dengan bayi-bayi yang terlahir dari orang tua non muslim Ustaz? Jazakumullah khair. Yang pertama, apakah bayi yang keguguran itu juga dapat ketika sudah mendapatkan nyawa, ya, ketika sudah ditiupkan apa? Ruh. Kapan itu, Bu? 4 bulan. Ini pernah kami sampaikan pada serial fikih pendidikan anak yang
lupa saya beberapa seri yang lalu, ketika judulnya kalau nggak salah ketika keguguran atau apa gitu, saya sampaikan di situ hadis Nabi SAW yang menyebutkan bahwa bayi yang keguguran pun juga bisa memberikan syafaat untuk siapa? Orang tuanya. Kemudian anak-anak non muslim itu bagaimana? Ada khilaf di antara para ulama. Para ulama berbeda pendapat tentang masalah ini. Ada yang mengatakan mereka dihukumi seperti orang tuanya. Ada yang mengatakan anak-anak itu belum punya dosa apa-apa, sehingga nanti nasibnya sama seperti anak-anak kaum muslimin. Dan ada ulama yang mengambil pendapat untuk abstain. Abstain ini maksudnya menyerahkan hukumnya, nasibnya kepada siapa? Allah, terserah Allah. Ya, karena memang dalil-dalil yang berbicara tentang masalah ini itu cukup beragam. Ya, antara yang mendukung pendapat pertama atau pendapat kedua. Kemudian juga ada sebuah hadis yang kira-kira maknanya adalah orang yang meninggalkan perdebatan dalam masalah seperti ini, masalah-masalah yang belum terlalu jelas dalilnya, ya, bagi sebagian ulama, maka dia akan mendapatkan pahala besar. Maka saya memilih untuk mengatakan wallahu a'lam, ya, wallahu a'lam. Terserah Allah Azza wa Jalla bagaimana nasib mereka. Tapi yang jelas, seandainya mereka pun masuk surga, seandainya mereka masuk surga, menurut pendapat yang kedua, maka tadi saya sudah sampaikan, nggak bisa kasih syafaat kepada siapa? Orang tuanya, karena orang tuanya bukan muslim. Ya, syaratnya dapat syafaat orang tuanya harus apa? Muslim. Ini adalah salah satu prinsip akidah yang disepakati oleh para ulama. Ya, syafaat hanya berlaku bagi muslim yang bertauhid, yang tidak melakukan kesyirikan dan meninggal dalam keadaan kesyirikan. Itu mereka tidak dapat syafaat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, adakah doa yang harus saya baca untuk mendoakan anak saya yang telah meninggal di usia 40 tahun? Jazakallahu khairan Ustaz. Kalau usia 40 tahun, doanya seperti umumnya doa. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya, seperti umumnya doa. Yang disebutkan oleh sebagian ulama adalah doa untuk anak-anak yang masih kecil. Ya, cuman setahu kami itu pun doanya juga diriwayatkan dari Al Hasan Al Basri. Ya, dari seorang tabiin. Ya, seingat saya seperti itu, bukan dari Nabi SAW. Wallahu a'lam. Sehingga usia 40 tahun dia didoakan seperti umumnya doa kita untuk kaum muslimin yang sudah meninggal dunia. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya. Baik, terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan. Pertanyaan berikutnya datang dari hamba Allah yang ada di Raja Galuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, bagaimana caranya mengatasi marah dalam ujian sakit yang berkepanjangan, tidak tahan dengan penyakitnya? Mohon arahannya Ustaz, jazakallahu khairan. Silahkan menyimak pengajian yang pernah saya sampaikan. Judulnya Pengen Mati kalau nggak salah. Judulnya Pengen Mati. Ini pengajian yang saya sampaikan beberapa tahun lalu di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Ya, di situ kami menyampaikan sebuah materi. Ya, ada motivasi pribadinya betul. Ya, nasihat untuk kami pribadi, untuk orang tua kami yang saat itu sedang sakit parah, dan juga nasihat untuk kaum muslimin secara umum. Jadi intinya kita itu tidak tahu apa yang terbaik untuk kita. Apakah yang terbaik untuk kita adalah tetap sakit sampai meninggal dunia, atau yang terbaik untuk kita adalah disembuhkan oleh Allah Azza wa Jalla
dari penyakit itu, atau yang terbaik segera meninggal dunia? Kita tidak tahu. Ya, jadi antara 3 alternatif ini kita nggak tahu. Sebenarnya yang terbaik buat kita untuk hari esok kita itu adalah apakah tetap sakit, nggak sembuh sampai meninggal dunia, atau segera disembuhkan oleh Allah, atau segera meninggal. Kita tuh nggak tahu mana yang terbaik buat kita. Loh, kenapa nggak tahu? Karena kita nggak tahu hal gaib. Esok itulah hal gaib. Maka seharusnya yang dilakukan oleh seorang muslim ketika mendapatkan ujian berat, berupa sakit atau yang semisalnya, adalah berusaha memanfaatkan umur yang masih diberikan oleh Allah kepada kita untuk nambah pahala, untuk nambah pundi-pundi pahala. Ketika kita sakit, masih merasakan sakit, itu tandanya kita masih hidup. Masih apa, Bu? Hidup. Karena masih sadar. Kalau kita masih hidup, berarti kita masih bisa nambah pahala. Masih bisa baca Quran. Atau kalau misalnya nggak bisa megang mushaf, kita masih bisa membaca suratan yang kita hafal. Kalau misalnya kita susah memikirkan surat saking pusingnya, maka kita masih bisa subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wa la quwata illa billah. Mungkin saja satu tasbih yang kita ucapkan itu, satu tasbih saat itu yang kita ucapkan, subhanallah, atau tahlil yang kita ucapkan satu, la ilaha illallah, atau istighfar yang kita ucapkan saya itu astagfirullah. Mungkin saja satu kalimat itulah yang kemudian akan memasukkan kita ke surga. Kita tidak tahu. Ya. Mungkin saja bacaan Quran kita yang kita baca saat itu Al-Fatihah, karena itu yang kita hafal, ayat kursi yang kita hafal, mungkin saja itu nanti yang akan mengangkat derajat kita di surga. Rasulullah SAW menyebutkan, Iqra wartaqi kama kunta, Iqra warattil kama kunta turattil fid dunya, fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'u biha, atau kama qala sallallahu. Bacalah Al-Quran dan terus baca, karena sesungguhnya tingginya derajatmu di surga itu tergantung ayat terakhir yang engkau baca ketika engkau di dunia. Jadi orang itu ketika di dunia semakin banyak membaca Al-Quran, derajatnya di surga semakin tinggi. Semakin sedikit dia membaca Al-Quran, maka akan semakin rendah derajatnya di surga. Jadi derajat di surga itu bukan diukur sebanyak apa dia update statusnya, bukan. Derajat orang di surga itu bukan diukur seberapa banyak grup WA yang dia ikuti, bukan. Derajat dia di surga itu bukan diukur seberapa banyak dia punya akun di media sosial, bukan. Derajat orang di surga itu tingginya tergantung seberapa banyak ayat yang dia baca. Jangan malas baca Quran. Ya. Masa pegang HP bisa berjam-jam, baca Al-Quran setengah jam aja nggak mau, baru berapa menit sudah ngantuk, ya. Baru berapa menit sudah alasan ini dan itu. Jangan. Derajat kita di surga tergantung berapa ayat yang bisa kita baca saat di dunia. Orang yang sakit parah, separah apapun selama dia masih ingat, dia masih bisa baca Quran. Berarti masih ada peluang untuk nambah pahala. Jadi kita nggak tahu sebenarnya yang terbaik itu segera mati, atau kita masih bisa hidup, entah itu dalam keadaan sembuh atau dalam keadaan sakit. Kita nggak tahu. Ya. Pembahasan lebih lanjutnya silakan, seperti yang saya katakan tadi, disimak ya ceramah yang pernah saya sampaikan dengan judul kalau nggak salah pengen mati ya. Baik, pertanyaan terakhir. Satu pertanyaan terakhir. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Afan izin bertanya Ustaz, bagaimana hukumnya jika mempunyai bayi berumur 9 bulan kemudian meninggal dunia, tetapi orang tuanya bercerai Ustaz?
apakah nanti bayi ini bisa menjemput kedua orang tuanya yang bercerai tersebut? Mudah-mudahan. Kenapa? Mudah-mudahan. Karena perceraian itu tidak membuat anak itu menjadi hilang status anak dari dua pasangan itu. Jadi anak itu tetap statusnya anak dari ayah dan ibunya yang sudah bercerai. Statusnya tetap anak. Jadi, enggak kemudian kalau bercerai terus status anak itu jadi apa? Jadi hilang. Nasabnya itu tetap kepada orang tuanya. Ya. Maka mudah-mudahan tetap dapat. Ya, mudah-mudahan tetap dapat syafaat tersebut, tapi dengan syarat tadi yang sudah saya sampaikan, sabar dan menghindari perbuatan syirik. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Kita akhir dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.